hijau. Potong lagi. Dari samping jendela ini, Potong tipis lagi. Adikku, apa tak percaya? Hanya sedikit hijau. Penuh hijau. Bos Chow. Gaji bulan lalu. Kau bilang hari ini ambil. Tidak lihat aku sibuk? Pergi! Rusak keberuntunganku. Kau bisa bayar. Cepat potong terus. Naik. Aduh. Nona Kong, hari ini kurang beruntung. Aku punya batu bagus. Coba. Nona Kong, ya. Pas, ada berapa? Cepat keluarkan. Iya, keluarkan. Silakan, Bos Zhao. Keluarkan lihat. Oke. Karena Nona Kong mau, ambilkan untuk Nona Kong. Aduh, batu bagus. Terlihat bagus. Kulitnya Mokshisha. Tapi isinya palsu. Dia bersekongkol dengan kaki tangan. Pura-pura tipu kau. Nona, kenapa belum pergi? Sengaja ganggu ya? Chongxin, kau tipu gajiku. Lupakan, malah bikin skema. Tipu pelanggan. Skema. Kau nakal. Bicara sembarangan lagi. Percaya, aku potong lidahmu. Kenapa kau bilang batu ini skema? Nona Kong, anak nakal ini. Tak tahu apa, kita potong batu saja. Ayo, potong. Kulit dan lubang ini jelas tidak menyatu. Lihat celah di sini. Seperti lem menempel. Bos Zhao, ini kejahatan. Apa polisi? Hai, Nona Kong. Aku salah. Uangnya kembalikan semua, oke? Kupikir aku butuh uang. Siapa lapor polisi? Aku. Mereka tipu pakai batu palsu, juga utang gaji orang. Ini saksi. Hei, Pak Polisi. Sekarang aku bayar gajinya. Uang batu kembalikan ke Nona Kong. Ya, dia sendiri akui penipuan. Bawa dia pergi. Didik baik-baik. Kamu tipu judi batu. Bukti kuat. Sekarang ikut kami. Anak, kau rusak rencanaku. Ini belum selesai. Tunggu dari kantor polisi. Keluar baru bicara. Tuan Chu, terima kasih bantu aku. Tapi aku penasaran. Bagaimana kau langsung tahu batu itu bermasalah? jika bilang padanya, aku bisa tembus pandang, dia pasti tak percaya. Waktu cuma pakai perasaan. Baiklah, kau tetap mau bilang. Aku tak paksa. Aku Kong Yiqian. Ini kartu namaku. Nanti ada urusan hubungi aku. Aku, Chuning. Sampai jumpa. Selanjutnya, cari pabrik judi batu resmi. Cari uang dulu. Aku akan manfaatkan. Mataku tembus pandang. Hari baikku akan mulai. Jalan ini, semua pabrik batu resmi. Pilih di sini. Jalan ini semua jual batu, pasti dapat yang cocok. Ya. Cao. Oh. Kebetulan, cepat bertemu lagi. Kamu juga lihat batu. Ini kota A, putri keluarga nomor 1. Nona Yun Loyu. Utak kakek Yun dekat. Dia ingin pilih batu bagus. Hadiah. Minta saran saya. Ini? Ini yang saya sebut padamu, Chuning. Tanpa ingatannya kemarin, saya rugi besar. Yiqian jarang puji orang. Tampaknya kamu pandai pilih batu. Maukah hari ini? Udah dibantu saya lihat, jika bisa pilihkan saya. Batu cocok. Saya bayar 500.000 imbalan. Dia ternyata paling berkuasa. Putri keluarga Yun. Jika saya bantu dia, pilih batu bagus.
Itu juga kenal orang besar. Hanya lihat sebentar, dapat mai baju ribu. Baik, bertemu di sini juga takdir. Mari lihat bersama. Ayo. Ya. Ayo. Ini terlalu mahal. Tidak, tidak. Hei, lihat ini. Bagaimana? Batu tua mau guanji. Oh, pasir merata. Tapi kulit dan kabut tebal. Tidak bagus. Ya. Batu mentah pakan TCS. Kualitas atas harga 3 juta. Batu mentah Moksisha. Isi hijau raja. Harga 10 juta. Harga dua ini? Yang kecil. Lubang pakan. Siewi kunci ultra zelibu. Besar dari mogok sakti. Batu buta dari jujur. Es and kaca. Mungkin. Bisa juga. Dapat hijau imperial. Gimana dua ini? Lihat baik. Tuntutan tinggi. Yang besar. Cukup standar. Oke, bos. Saya ambil ini. Berapa potong sekarang atau pilih tanggal? Sekarang? Lao Leo, kemari potong. Baik, bos. Dipotong dari sini? Bisa dapat hijau? Penampilannya, saya rasa dapat is. Jika dapat es, tambah 500,000. Hei, mulai lagi. Apa? Ayo lihat. Potong. Bisa hijau. Ya, mudah. Aduh, keluar. Benarkah? Bagus! Aduh. Ada bunga biru? Setengah pol. Bos, stop. 2 juta, saya ambil. Saya tawar 2 juta. 3 juta, saya ambil. Tuan, bos, tidak. Simpan sendiri. Ayo. Besar potong? Tidak. Tunggu ultah kakek. Isi, 1 juta. Upahmu? Nona Yun, benar kaya. Sama-sama. Bagaimanapun, kamu memang hebat. Nanti dia, ada apa? Hubungi aku. Aku urus. Terima kasih, Nona Yun. Siksi, ayo pulang. Ya. Ada orang. Chuni, kamu pikir bisa kabur? Siapa kamu? Kau tolong aku. Ikut aku. Kau tahu. Nonako, gawat. Chuning ditangkap. Pasti, Zhao Xin. Dia bantu aku. Jadi musuh Zhao Xin. Aku harus selamatkan dia. Halo, Cici. Ada apa jam segini? Pak Chonglingnya ditangkap Zhao Xin. Aku minta bantuanmu. Apa? Jangan khawatir. Aku urus sekarang. Ya. Nona kau. Main judi batu lagi. Zhao Xin, mana Chuni? Si kecil pengajar. Tidak tahu. Serang. Kau Yichen, cari masalah lagi. Aku tak segan. Bukan aku cari masalah. Keluarga Yun cari masalah denganmu. Ini Yun Luoyu, putri keluarga Yun. Kamu. Memang Nona Yun
Zhao Xin, kamu pintar. Cepat lepaskan. Atau kau tak sanggup? Cuni di gudang. Tunjuk jalan. Cuni, kamu baik? Ada luka? Aku baik. Luka ringan. Kalau bukan Nona Yun, aku tak bisa selamatkan kamu. Nona Yun, aku berhutang budi. Sama-sama. Kau sangat membantu. Kau celaka. Aku tak bisa diam. Nona Kong, terima kasih hari ini. Ngayo pergi. Habis. Tunggu! Zhao Xin, kau mau ingkar? Lepaskan Cuning. Aku hormati keluarga Yun. Dia rusak bisnisku. Ini belum selesai. Kau sengaja jebak jual batu palsu. Tak malu bilang aturan? Aku sudah kena sanksi pasar. Tapi ku kata aturan bisnis saat kau jual batu palsu. Kenapa tak ikut aturan? Cuni, kau harus pikir. Nona Yun, lindungi kau sebentar. Bisa lindungi kau selamanya. Ini tak selesai. Jangan harap di Ruisian. Chuning, jangan bicara. Kamu besar hati. Mau beres? Jangan main batu. Langsung judi nyawa. Lihat siapa. Lebih akurat nilai batu. Dia menang. Kau gila, judi nyawa bukan main. Cingki, kau tahu diri apa kau bicara? Aku tahu betul. Talang Nona Kang. Surat mati hidup. Nona Yun saksi. Begitu. Tak bisa ingkar. Kau mati. Ku penuhi. Tolong Nona Yun saksi. Hati-hati. Waktu besok. Tempat di sini. Jangan lari. Tenang. Kau akan mati jelas. Datang. Mulai. Kali ini kau cari mati. Mulai. Nak. Kali ini kau cari mati. Nona Yun. Negara adil. Batu baku dari anda. Tak usah. Pilih saja di sini. Oh, Yakin? Betul. aku pilih sendiri. Pakai batumu, menangkan nyawamu. Lebih seru. Bertaruh nyawa main-main? Kau pikir matang. Selesaikan Zhao Xin. Ini cara tercepat. Jika engkau kalah, kau mati. Tidak ada jika. Siapa duluan? Kau dulu. Nanti jangan bilang aku curang. Nah, jangan menyesal. Giliranmu. Cepat. Tak lihat lagi? Tidak. Posal, katakan hasilnya. Aku dulu. Tapi jika hasilmu sama, kau kalah. Jika sama, aku kalah. Okey. Kau berani. Kulit putih, kekuningan. Materi asli Muna, butiran kasar, padat, berair. Tampilan penuh hijau. Sampai jenis lengket. Shooting. Katakan hasilmu. Zhao Xin, menurutmu, lihat lokasi dan kulit. Bisa tebak isinya? Jangan basa-basi. Cepat bilang. Batu ni dipotong. Tak ada apa-apa. Kau gila. Ini batuku. Mustahil kau. Kalau tidak, aku makan ini. Setuju. Nanti kamu makan dulu. Lalu bayar nyawa. Sungguh tidak ada apa-apa. Mustahil. Batu mentahmu. Bisingmu. Pemotongmu. Kau saksikan sendiri. Apalagi mustahil. Nona Yun. Bahan ini pilihanku sendiri. Pasti tak mungkin di dalam. Tak ada apa-apa. Beri aku kesempatan lagi. Menurutmu? Zhao Xin. Aku biarkan kau potong lagi.
Tapi kalau... Masih tak ada apa-apa. Bisakah kau penuhi taruhan? Jika di dalam tak ada apa-apa, aku makan. Lalu mati tabrak kepala. Setuju? Potong! Sampai hijau muncul. Chuning, fikir baik. Jika benar hijau muncul, kau kalah. Sampai sekarang, masih tak percaya kemampuanku. Bos, lanjut potong. Sukses karena batu. Gagal karena batu. Karena data. I get you. Saya salah lihat. Asal selamatkan nyawaku. Berapapun uangmu. Masih bisa percaya. Ada Nona Yun, saksi. Tanda tangan. Nyawaku padamu. Tolong Nona Yun saksi. Tak masalah. Ada keluarga Yun. Dia tak ingkar? Kalian berdua. Terima kasih kali ini. Kukira, kau sungguh bunuh dia. Sekarang sama dengan bunuh berbeda. Sekarang nyawanya di tanganku. Hanya untukku. Chuning, kemampuanmu cukup bagus. Kau benar-benar tak mau bekerja di perusahaanku? Gaji terserah kau. Kau benar-benar tak mau bekerja di perusahaanku? Gaji terserah kau? Makasih. Tapi aku lebih suka sendiri. Maaf. Kalau kau mau, hubungi aku kapan saja. Aku jemput sendiri. Ya. Mata dewa di tangan. Bebas kemana saja. Masa jadi karyawan. Besok sewa toko. Jadi bos sendiri? Hai Ningzi. Chuning, benar kau? Janzi, kau di sini. Apa lagi? Cari kerja, sama sepertimu. Tak tahan di Jiaoxin. Cari jalan keluar. Kau? Mau beli barang? Tidak, lihat-lihat toko. Aku sewa toko. Business. Kau? Bisnis apa? Masuk lihat dulu. Oh ya, Janzi, cari kerjamu gimana? Belum ada. Sulit cari kocok. Mau coba ke pabrik lebih jauh. Janzi, jangan kemana-mana. Ikut aku saja. Toko ini kalau jadi butuh orang terpercaya. Bantu? Gaji tenang. Lebih dari Zhao si gendut tu pasti lebih. Gimana? Aku bisa? Cuma punya tenaga. Bisnis tak faham. Tenaga dan kejujuran. Itu yang ku perlu. Tak bisa belajar. Kita kerja bareng. Kan? Daripada kau keliling. Jadi aku percaya kau Cheng Ningzi. Ikut perintahmu. Sobat, ayo lihat toko. Ayo. Tuan-tuan, maaf. Tutup hari ini. Lalu saya ada urusan. Tutup? Kalian berdua cari tempat lain. Hai bos, kau buru-buru. Ada urusan keluar. Jujur, toko saya berhenti. Nah, siap. Pulang kampung. Lokasi toko bagus. Ramai. Bisnis lumayan. Nah, kenapa berhenti? Lokasi bagus. Dulu lumayan, sekarang susah. Kebetulan kami berdua mau sewa toko. Usaha kecil. Coba mau alih tangan. Kami minat. Saling untung. Jika serius, kita bicara. Wah takdir. Baru sewa sebulan. Sewa tahun 150 kim. Last stock 100 ribu. Serious 200 herb. Meski barang palsu, amat batu palsu. Tapi ada asli. Tidak rugi. Lihat. Sewa sebulan. Sisa duit mula. Barang bagus sedikit. Bisnis antik fluktuatif. Saya tahu 147. Mas, kau jago nawar. Lagi. Gak minta lebih. Baru buka toko. Modal kecil. Harus hemat. Sini. Masalah kecil RB. Jelas. Tugas 150 orang. Kita tanda kontrak sekarang. Okey. Deal 150 baht. Ambil kontrak sekarang.
Tanda tangan sini. Ayo. Ini aku dengan kontrak tuan tanah. Ada perlu cari dia. Siap. Makasih, bos. Iya. Bro, mulai sekarang, ini milikmu. Okey. Kita jadi sewa. Ini bukan mimpi. Emang lambat rugi. Well, 50 RB. Hilang sekejap. Ayo, makan dulu. Besok datang. Besok ke jalan depan. Jual semua ini, balik modal. Bolsada. Pagi-pagi teriak. Balik, nggak usah teriak. Cari kakek, sewa toko. Terlambat, kakek alih sewa kita. Jack, hitam putih. Udah Yengar. Sewa ke saya. Harga nego. Okay. Barang plus sewa 1 juta. Kau gila. Tak sanggup balik. Anak muda, jangan sombong. Nggak betah sini. Bos kami, incar toko itu. Berani rebut. Siap-siap menyesal. Ayo. Tuning. Mereka tak akan diam. Kita harus siap-siap dulu. Ayo, cari duit jualan. Aduh. Kok nggak ada lapak? Ayo. Bos, kami baru sampai. Mau jualan nggak ada tempat. Lapak Anda besar. Bisa geser 1 meter? Lihat, barang saya banyak. Mana dah terpapat? Bos, Anda jual porselen. Jangan dipajang, takut pecah. Ambil kalau ada pembeli, lebih laku. Okey, beri 1 meter. Hei, Anda juga jual barang antik. Oh, iya. Saya Juning. Kami. Awal sisa batu judi. Mau jual di sini? Saya Hudayong, juga jual antik. Kali ini bawa porselen. Coba. Nasyuk. Di pasar barang antik, siapa bisnis terbesar? Ya, Kong. Keluarga Kong Group punya toko antik, lelang perhiasan. Tapi akhir-akhir ini melemah. Kenapa? Internal, external masalah. Kong Wansan sakit. Istri mudanya dan putri Kong Yijian bersaing sengit. Ternyata Kong Yijian dekati saya. Karena Kong hampir ambruk. Wah, Mas Hu. Info, Anda cepat. Kami keliling. Tahu banyak hal. Ayo, pindah. Ini semua limbah batu judi. Ini potongan sisa, bukan sampah. Di dalamnya ada barang bagus. Nah, mulutmu licin. Bilang jujur saja. Ini berapa? Tuan Ahliya. Ini bahan dari tambang hapakan. Pasti tidak mengecewakan. Bahan hapakan. Terlihat jelas. Harga 300.000. Harga 300.000. Tidak bisa tawar. Usaha kecil. Harga tetap. Okey. Nah, saya ambil. Potong sekarang. Liu Zhang, terima uang. Siap potong batu? Astaga. Kukira kau jual giok. Ternyata ini judi batu. Mari kuah. Ibu potong. Potong dari sini. Jangan potong kulit. Langsung gosok. Okey.
Sisa sekecil ini? Ternyata ada hijau. Awalnya, kira cuma sedikit hijau. Tak sangka bisa dapat hijau penuh. Rencana berhasil popularitas. Akhirnya naik. Tuan, hijau cocok ukir Guan Yin. Sisanya cocok untuk permata cincin. Tak disangka. Ya, ternyata naik. Jadi sisa ini memang ada barang bagus. Lanjut gosok. Tidak. Alami lebih baik. Wah, tua ini. Potong dapat hijau penuh. Beruntung. Aku tak kenal dia. Dia di lingkaran jok. Yang dengan kata kenal. Bos aku juga pot. Ayo. Ini. Dia. Ah, kasih. Mau ini juga? Ini kawanku. Sunyi. Kau hebat. Lama tak jual. Jual langsung habis. Hei, selamat Kak Hu. Bagus. Angpau ini anggap untung. Kurang baik. Aturan tempat ini. Hei. Ini kartu namaku. Kita teman sekarang. Telepon kalau perlu. Okey. Pulang setelah pagi. Oh. Besok datang. Datang. Aku jaga tempat. Okey. Chuning, bisnis. Bagus sekali. Sisa setengah lebih. Bisa jual 3 juta. Hampir. Ngomong-ngomong, Akhir hari ini dapat info keluarga Kong. Kong Yis memang bermasalah. Mau bantu dia. Itu urusan keluarganya. Campur tangan tidak baik. Urus sendiri dulu. Mau? Katanya, kau sewa toko ini? Iya. Sewa di tempat lain. Kau gila. Kalau tak pindah, aku buat kau menyesal. Mau apa? Aku perlihatkan. Siapa bos di sini? Semua aku culik. Baru sewa toko ini. Mereka merebut toko. Tokoku warisan pemilik sebelumnya. Dijual murah sekarang. Masuk pilih. Siapa berani masuk? Musuh keluarga Kong. Anak muda, biar tokomu tutup sebelum buka. bos Chuning. Syaka, dalamnya Kong. Tak cari masalah. Tapi masalah datang. Kita tak takut. Ayo. Benar bodoh. Urusan kecil saja gagal. Sampai didahului orang. Kami juga tak menyangka. Sekarang bagaimana? Kau selidiki latar belakang dua orang itu. Lihat hubungan mereka dengan Kong Yiqian. Baik, aku pergi sekarang. Joven, jangan marah. Hanya 2 selingkuhan. Aku usir mereka sekarang. Apa kau tahu? Kong Yiqian adalah batu sandunganku menguasai Kong. Jika ini rencananya, harus selesaikan. Saat kau jadi bos, kita bisa bersama dengan Saat kritis, jangan ketahuan. Sekarang, awasi Kong, Wan San dan Kong Yiqian. Keli yang sewa. Wah. Toko dari Lao Shen? Benar. Anda. Aku pemilik. Rumah ini, Lao Shen sewa dariku. Oh, kakak tuan tanah. Ada urusan? Jangan banyak bicara. Rumah ini tak kusewakan lagi. Cepat pindah. Kontrak jelas tertulis. Lao Shen berhak subsewa. Dan saya tanda tangan kontrak. Kamu tak berhak suruh kami pindah. Jangan omong kontrak. Cepat pindah. Atau aku tak segan. Suruh kami pindah boleh. Denda. Kamu beri saya 1 juta. Saya pindah sekarang. Denda 1 juta. Kamu beri saya 1 juta. Saya pindah sekarang. Kamu gila. 1 juta. Mimpi. Tulisan kontrak. Atau Ke pengadilan.
kamu. Tunggu saja. Chuning. Nanti orang cari masalah terus. Bisnis kita lanjut. Tenang. Saya ambil toko ini. Tidak takut masalah. Ya. Liu Zheng, Shaning. Kemarin makan di kalian. Hari ini saya traktir bakpao. Makasih, bro. Bro lebih pagi dari kami. Nggak bangun pagi, nggak bisa istri dan anak makan angin. Gua baru tahun di dunia, gak bisa beli rumah kota. Aduh, bro. Gua kemarin ambil toko di Chongqing. Mereka sangat cik. Ikut saya. Serius? Gua keliling semua pasar antik. Punya pengalaman and koneksi. Baru mulai, uang sedikit. Tapi kerja keras ada harapan. Halo, bro. Bukan kamu jadi pegawai? Bersama. Serius? Makasih. Saya mau. Makan. Mas. Pada batu bagus. Barang baru bagus. Mas, saya Wang Chen. Panggil Lauju. Anda ahli. Panggil Wang Lao. Iya. Saya Chuning. Ini teman saya, Liu Ce. Okey. Chuni. Saya bawa teman hari ini. Dia mau minta beberapa batu. Halo. Mang Baidong. Halo, Mas Meng. Kata Pak Wang, kemarin beli di sini sisa potongan untung. Saya lihat. Karena ahli kok, silakan pilih. Sisa potongan ini. Untuk senang. Jangan judi batu asal. Ada. Cuma 2 ini. Yang kecil, 200 RB. Besar Moksisha asli. Apa ya? Harga oke. Potong sekarang. Potong kecil dulu. Oke. Mas Meng. Ini. Mas Meng. Gosok, potong sedikit. Serian gosok. Janing ahli. Ikut dia. Gosok. Selamat, Mas Meng. Kualitas bagus warna pas. Untuk. Tak sangka, sisa potongan ini. Dan barang bagus ini. Keberuntungan Anda, Kak Meng. Ini kartu nama saya. Chuning, besok jualan lagi. Batu habis terjual. Saya berhenti. Saya di Zhongji. Siwa toko. Cepat buka toko. Ya, santai saja. Chongqie banyak antik. Rencana bisnis apa? Pemilik sebelumnya. Tinggalkan barang. Ini selesai. Saya rencana bisnis barang kuno. Tidak kelihatan. Anda suka antik? Sejujurnya, saya juga suka. Judi batu tu ramai. Nah, toko saya buka. Anda harus datang dukung. Baik. Anda baru datang. Harus ke jalan belakang. Chongqie ini susah dapat barang bagus. Setelah selesai, saya datang. Chuni, saya dan Meng Waidong ada urusan. Pergi dulu. Oke. Batu. Toko lumayan besar. Tapi barang dan gelang ini lumayan bagus. Kakakku juga paham. Bertahun-tahun kerja. Semua sudah coba. 2 tahun lalu bisnis bagus. Sekarang harga turun drastis. Iya.
Bos ada. Mau beli. Kenapa dia datang? Lama tak jumpa. Kebetulan. Dengan anda buka toko. Kebetulan saja. Toko ini baru kau sewa. Ku dengar toko ini pertama dilihat oleh keluarga Mukong. Bukan keluarga Kong. Bukan keluarga Kong. Tapi Li Meifeng. Peduli, siapa yang lihat dulu? Sekarang toko ini milikku. Jangan bilang kau pikir. Aku datang untuk membantu Li Meifeng usir kau. Jika kau pikir begitu, kau pikir kau masih bisa berdiri bicara dengan kami? Ku dengar kau dan Li Meifeng bermusuhan. Info kecil cukup banyak. Ku dengar. Dia suruh orang usir kau. Aku datang untuk dukung kau. Serius. Li Meifeng sudah lama incar toko di jalan ini. Kau rebut barangnya. Dia tak akan diam. Kau tak pernah fikir Tidak. bagaimana jadi konsultan pribadi perusahaanku. Li Meifeng pasti tak berani sentuh kau. Nona Kong, aku sungguh tak minat. Li Meifeng sudah incar kau. Aku dan dia baru saja bermusuhan. Ku curigai. Li Meifeng ingin monopoli harta keluarga kau. Aku butuh bantuan. Aku tahu kemampuanmu. Demi musuh bersama. Aku harap kau bisa bantu. Nona Kong tahu. Ada perlu telefon aku. Baik. Terima kasih. Urusan toko akan kubantu selesaikan jika ada yang datang ribut. Aku yang urus. Tapi usahakan jangan konflik langsung dengan keluarga Kong. Kalau tidak, Li Meifeng, karakter orang ini Sudah kulihat, bisa buat pemilik jual murah. Itu sudah bukti masalah. toko ini baru mulai. Mau bantu cari stok atau kenalkan pelanggan? Hei, enggak perlu. Aku pergi dulu. Nongkong ke sini apa? Enggak apa. Lihat aku buka toko. Datang lihat. Kamu siapa? Kong datang sendiri. Lihatmu. Tolong kecil. Kamu keren. Kalau sama Nongkong, jadi teman di dunia antik. Bebas saja. Pangku. Jual stok murah. Bisa dapat berapa? Aku dan Jujang hitung harga pasar 15 ang. Minimum 100,000. Jamin suatu lagi itu. Cepat jual. Aku kenal banyak lapak. Orang bagus ini. Kasih murah ke mereka. Pasti mau. Oke. Serah ke kalian berdua. Oke, tenang aja. Aku hubungi mereka. Si Hudayong punya koneksi. Ku kenal banyak pengalaman dan koneksi. Enggak masalah. Kenal semua kalangan. Ini baru mulai. Nanti lebih besar? Selanjutnya apa? Bawa 30 lebih ke lapak. Cari barang. Botol Yuli Hong ini Buatan Jianlong. 3,000 ambil. Ini asli. Yok Hitian. Lihat kilapnya. Pasti mahal. Merah imitasi. Papan giok Afgan. Penjual setengah matang. Tapi 3 tadi. Tenang, jangan tunjuk. Tabung Qianlong. Menarik. Tungku Jianlong asli. Lukisan sempurna. Papan polos tadi. Kata kau Qianlong. Tabung ini. 50. tidak tawar. Minimal 5,000. Saya turis. Minta beberapa. Tabung ini botol tembakau. Bantal porselen. Pakat 3. Harga. Minimal 10,000. Oh, serius? Modal kurang. Kau minta 10,000. Itu dah serius. Kau serius? 1,000. Rugi besar. Sudah. Duduk nego. Kupok. Harga maksimal. Minimum. Tengah untung. Tambah sedikit.
1,000 saja. Aduh, Baiklah, belum jualan. ambil. Ayo lagi. Tuning. Liu Zheng. Ini semua temanku. Ada diskon. Bos muda, tampan sekali. Kalian, temanku, saat bayar, minta diskon juga. Kalian, ada barang bagus mau jual, datang kapan saja. Pasti untung. Semua hati. Lam, nanti barang bagus cari kamu. Okey, pilih dulu. Ada apa cari Huga? Huga hebat. Cari banyak pembeli. Mereka pembeli, juga penjual. Jaringan luas. Nanti dapat barang bagus. 3 ini sungguh bagus. Lihat kat bawah. Syai. Kap apa? Belum dengar. Porcelain Republik Tiongkok indah. Bodi glasier. Tentu. Yuki-san. Apalagi warna. Lihat naga. Bodi putih glasier halus. Kontras jelas. Lapisan jelas. Tiruan kemudian. Kasar tak lihat. Berapa harga pasar? Beberapa ribu. Cuma beberapa ribu. Tapi cap siajai jarang. Halus terawat. Utuh. Estimasi konservatif. Ratusan ribu. Jutaan. Ada preseda. Untung besar ya. Bantal porselen ini bagus. Bodi putih glasier halus. Lukisan lancar. Puluhan ribu. Tak masalah. Nilai koleksi. Kami habis 1,000. Berapa kali lipat? Yang lain? Pasangan ini beda. Cap Juantang. Lukisan bentuk sempurna. Seperti baru. Ini harta? Mungkin puluhan ribu. 2 juta. Kamu jeli? Kita kaya besar. Menyebalkan. Kong Gixian, rusak rencanaku lagi? Hai. Sayang. Cuma toko. Jangan marah. Barangku. Kapan jual? Tenang. Aku atur. Lelang barang luar negeri. Tuntal jual dia. Barang itu dikemas sebagai barang luar negeri. Harga ganda. Aduh. Aduh. Sayangku pintar. Aku bilang sekali lagi. Jangan bergaul dengan perampok makam. Kita bisa masuk penjara? Aduh, tenang. Sekali ini. Jangan bicara yang mengecewakan. Chuning, barang toko kemarin sore. Laku semua. Lahu, kamu hebat. Setengah hari jual banyak. Barang kita murah. Mereka untung. Pasti beli. Liu Zheng. Ambil komisi 20,000 untuk Lauhu. Ini terlalu banyak. Ini hakmu. Nanti bisnis baik. Tak kurang untukmu. Makasih, Chuning. Liu Zheng. Pasang barang kemarin. Bantal porselen pemandangan. 1 botol tembakau. Tempat kuas warna di lemari. Taam. Baik. Tadi aku bilang ke teman. Lalu mau beli barang. Tak masalah. Nanti datang. Lewat. Cepat sekali. Mereka biasa jualan. Ada acara tukar. Semua punya barang. Tunggu, Cuan. Hei. Bos. Hei. Yes. Lihat.
Kelihatannya, kamu jual perunggu. Suka koleksi ini. Barang ini risiko melanggar aturan. Semua replika buat kuno. Bukan kalian. Kawan dan dupa ini, bagus. Oh, 3,000. 3,000. Boleh. Nanti cari kamu lagi. Ayo. Baik. Bos, aku pergi dulu. Johnny, barang ini kusam. Ini barang bagus. Lihat ini. Cap Hyundai. Dia tak lihat. Ini asli. Kapcu. Cawan ini berapa? Minimal 5 juta. Liu Zheng, ambil air bersih. 1 handuk. Kali pisau ukir. Siap. Kedupaan ini kotor. Ini antik. Nanti tahu. Chuning mau hancurkan. Ini antik. Nggak tahan. Tenang, aku tahu. Lihat ini. Wah. Wah. Xuande. Qianlong. Kedupaan Xuande. Wah, beneran. Benda kotor ternyata harta. Orang sengaja tutupi lumpur. Jual asli seolah palsu. Adik Chuning. Kamu hebat. Sekilas lihat tahu akal. Pedupaan mirip kemarin. Laku warna komersis juta lebih. Kita dapat untung besar. Lauhu, hubungi penjual. Cari bar. Cari pembuat pelang bao baoji. Besok pagi buka. Okey, urus sekarang. Jadi, lanjut bereskan toko. Easy Rock. Nanti orang jualan datang. Chuning, panggil Kong Yujian. Kemarin dia datang. Dia baik. Telepon. Cepat, Bisa. Besok datang. pagi datang. Wang Lao. Chuning, batu bagus. Wang Lao. Bau-bau ke besok 9 buka. Bapak datang ramaikan. Okey, saya pagi datang. Saya hubungi beberapa. Teman antik. Besok ramaikan. Eksklusif toko. Lauhu. Makasih. Baris One Porcelain Republic. Harga live 100 reward. Min 144,000. Dari School Porcelain Republik. Man 30 yuta. Baris 3 Porcelain. Ching Ahi. Min 500,000. Ingat. Saya atur sendiri. Jangan sentuh. Selamat. Lum nak kong. Okey, dapat datang. Teman buka. Aku hadir. Wang Lao. Kau kenal Chuning juga? Anak muda, jual batu bagus 2 kali. Matamu lebih tajam dariku. Aku pemilik. Ya. Keranjang bunga. Taruh di depan pintu. Hei. Bos. Ini hadiah untukmu. Buka sendiri. Kalian mau apa?
Enggak apa. Cuma ucap selamat ke bos baru. Chuning, ini targetmu. Biarkan. Hari pertama buka, pasti ada yang kurang ajar. Buang keranjang bunga ini. Kita lanjut buka toko. Semua lanjut. Lihat. Potong pita tepat waktu. Waktunya hampir. Mulai. He, mulai. Terima kasih atas dukungan. Setelah ini, Johnny akan buka di sini. Semoga setelah ini saling menjaga. Bagus sekali. Hari ini semua diskon. Lihat barang suka. Bilang ke staff. Ayo. Masuk, silakan. Wah. Aduh. Ini semua koleksimu. Beberapa hari lalu dari lapak. Beberapa hari kau kumpulkan sebanyak ini. Matamu bagus. Jadi kuli di pabrik batu Rui County, matanya sangat akurat. Terakhir kali, kalau bukan dia, aku hampir kena jebakan. Dulu jual batu mentah. Angkut batu aja. Tak mampu. Ya. Botol ini, aku ambil. Wallah, Anda datang sudah hormat. Angpau ini tak boleh. Sembarangan. Ambil. Semoga sukses. Buka toko. Loket ni aku beli. Makasih, Kak Kong. Masuk dalam, bikin teh. Kita istirahat. Chuning, jalan belakang cocok buka toko. Untuk bertahan, harus ke sana. Tahu, uang belum cukup. Di sini dulu. Nanti urus. Shuning, kau paham dunia antik? Ini bukan kerja sembarangan. Aku tak mau bagus. Berani sewa di sini. Berani sekali. Nanti, ada perlu bantuan. Bilang aja. Makasih, Wang Lau. Dek, Anda kenalkan bisnis. Beli atau jual, bisa? Okey. Kunci Cialong! Konselan biru bergambar orang. Ganti rugi. Pusaka keluarga? Nilai pasal 5 juta. Aku. Kau yang tabrak aku? Mau ingkar? Kalian babau ke? Begini perlakukan tamu. Puas. Dia yang tabrak aku. Dia tabrak punggungku. Sudah, kau urus lain. Serahkan padaku. Ini pura-pura tabrak. Kamu bos. Saya. Katakan. Bagaimana penyelesaiannya? Baru buka hari ini. Saya pribadi. Beri 200 ampau. Untuk keberuntungan. Tak tahu aturan. Kau anggap saya pengemis. Ini Guan Kian Qianlong. Kurang 5 juta jangan bicara. Keterlaluan. 200 untuk pengemis. Kalian ngerti barang? Ini Guan Kian Qianlong. Cing. Di lapak. Ini balas satu. Bagaimanapun, ini pusaka keluarga. Penjualan tawar 5 juta. Saya tak jual. 分局问者 milik Kong Group. Diurus Li Meife. Tak peduli siapa suruh kau. Pura-pura tabrak. Jangan salahkan aku. Kau bilang dia tabrak kau. Ya. Baik. Ada CCTV. Lihat siapa sengaja tabrak. Pak Wang lihat.
Hey, the CCTV! Bos, saya buru-buru. Salah. Saya pergi dulu. Hey! Rusak nama bau-bau ke? Mau kabur. Kenapa pukul? Sengaja je, Pak. Pukul pun ingat. Mau pergi. Bilang dalang di balik. Dalang apa? Saya cuma jual pusaka. Mana tahu ini palsu. Pemerasan 5 juta. Cukup untuk di penjara. Sudah lama. Pergi. Bilang bosmu. Main kotor lagi. Bikin dia menyesal. Gangguan kecil. Lanjut. Sunyi. Aku pamit. Pendapatmu tadi. Pasti suruhan Li Meifeng. Bantu aku lawan Li Meifeng. Setelah sukses, Toko Kong, perusahaan untukmu. Makasih. Tapi tak tertarik. Milik orang besar, tetap milik orang. Milikku kecil, tetap milikku. Baiklah. Nanti, kalau ada yang datang, cari masalah. Beritahu, aku urus. Iya. Kau besok lusa ada lelang barang luar. Kalau tertarik datang, Nanti, tergantung waktu. aku pergi. Hati-hati. Hasil hari ini. Total 50 juta. Baru mulai. Pelan. Ini. Maaf soal tadi. Aku tak sangka. Dia pemeras. Bukan salahmu. Nanti jual beli. Tuan sebuah aja. Cek latar. Faham. Sarapan untuk semua. Ayo. Rencana hari ini. Keliling lorong belakang. Lihat toko di sana. Ya, aku di toko. Ada taman mau jual. Okey. Barang biasa kau putuskan. Tak yakin. Telpan gear. Tenang aja. Udah lama di dunia. Mata masih tajam. Bakal lebih sepi dari depan. Kaki 5 dikit. Cuma toko antik. Sementara di tengah. Nanti buka toko di belakang. Juni. Kata Paman Wang. Buka toko antik di tengah ya. Cari tempat singgah. Gak nyangka. Kau ngerti antik. Biasa aja. Agak tahu. Cari nafkah aja. Jangan merendah. Aku dah tahu kau hebat. Di belakang ngapain? Jalan-jalan aja. Lihat kondisi bisnis. Ya. Kebetulan. Mau beli antik di toko depan. Bantu lihat. Nggak bisa Bang Meng. Kamu juga ahli. Ahli apaan? Tuh, cuma hobi. Kamu ahli. Ayo. Toko ini di area sini toko antik terbesar. Kau kuah. Bang Meng mau beli antik di sini. Ya. Waktu lalu suruh cari porselen Kangxi. Kemarin bilang ketemu. Hari ini datang. Ayo. Okey. Bos, lihat barang. Gampang. Ini duit teman saya. Bantu nilai. Gampang. Silakan lihat. Aduh, botol ini indah. Bentuk dan lukisan. Sempurna. Barang berharga. Hari ini, kami bersusah payah. Chunin, tolong peksa. Tuan Chu. Undang Tuan Meng. Silakan beri pendapat. Barang Feng Yuan Ji. Ahli sudah periksa. Ada sertifikat. Kaca tersembunyi dalam, tapi mataku lihat. Wan Yu Huchuan. Sudah lihat. Gucci ini tidak asli. Anak muda. Makan asal-asal. Jangan bicara asal. Mana Li? Tadi suruh saya bicara. Kenapa marah? Barang Feng Yuan Ji saya. Banyak ahli periksa. Di sini. Kami bilang asli untuk itu asli. Manager Lee.
Xiao Ning saya undang ahli evaluasi barang. Kamu halangi dia bicara. Ada niat buruk? Aku mau dengar apa yang kau katakan. Tadi mau hormati kamu, tapi kamu tidak hargai. Kunci ini Palsu. Bocah. Omong kosong. Ini sertifikat ahli. Sudah. Sertifikat apa? 200 yuan. Beli. Siapa belum lihat? Chuning, lanjutkan. abaikan asli palsu. Nama kunci ini Qinghua Shushi Bajau Wenyu Hu Chun. Kakak Meng, lihat gambarnya bagaimana? Sangat cantik. Tentu. Kaya, Master. Tukang biasa. Mana bisa gambar. Lihat warna biru ini. Abu-abu biru. Warna khas biru putih. Jangan pura-pura pintar. Gagalkan urusan Tuan Meng. Kau mampu bayar. Tadi kau bilang ini porselen kangsi pertengahan. Tentu. Ahli Feng Yuan Pavilion. Putuskan bersama. Biru putih, kangsi awal. Warnanya abu-abu biru, bahkan agak gelap kebiruan. Tapi pertengahan pakai cat Meng. Metode tempat tingkat tinggi. Hasilnya biru bulu hijau. Pertama, tebal tepat. Tipis tepat, wayang tipis. Lapisannya kuat. Terlihat goresan kuas. Lihat dekor ini. Kekak semua. Bahkan tanpa gradasi. Mana ada lapisan? Betul. Aku lupa ini. Dalam industri, sebut kangsi biru bulu hijau. Karena lapisan ini, Dan seni lukis. Kangsi pertengahan pakai metode basah. Kuas, seluk cat beda. Kurang ahli, tidak bisa gradasi. Tapi lukisan tiko ini, mawar warna berat seperti di lumur. Kalah dari kangsi awal. Toko Ling. Ada alasan? Botol ini campur aduk. Bukan palsu apa? Tuan Meng. Meski anak ini benar, itu salah periode. Biru putih kangsi awal lebih mahal dari pertengahan. Sepertinya kau pantang menyerah. Nah, kau hanya mengarang. Sengaja rusak nama Feng Yuan Pavilion. Pikir baik-baik. Sengaja fitnah. Hitamkan nama Feng Yuan Pavilion. Apa akibatnya? Manajer. Apa Anda paham porselen? Paham. Koleksi. Paham autentikasi. Tentu saya paham. Atau saya tidak bisa jadi manajer Feng Yuan Pavilion. Baik. Saya tanya, porselen biru putih awal kangsi ada cap? Kau ada cap apa? Tentu. Gilnan era Kangxi. Atau era Kangxi. Apa lagi? Dasar bodoh. Kaisar kangsi awal tak suka. Tulis cap sendiri di porselen. Entah cap lingkaran ganda biru putih, atau cap nama aula, baru muncul di pertengahan 3 baris 6 aksara lingkaran ganda. Atau 2 baris 4 aksara. Lihat aksara Shi di Vasi Huchun. Corner. Ada teori 1 koretan, 3 menteri, 2 pena habis. 4 titik bawah, entah lurus, entah mulus. Ini lurus dan mulus. Pemalsuan terlalu amatir? Manager Li. Ini porselen awal kangsi. Tapi cap pertengahan. Bagaimana anda jelaskan? Aduh, saya mana tahu. Saya cuma manajer barang dari Pak Li. Manager Li, masalah ini tak selesai. Saya takkan sopan. Atau saya buat Feng Yuan Pavilion. Hancur reputasinya. Hei, Tuan Meng, jangan khawatir. Saya suruh tolong Pak Li. Hei Xiaoping, Telepon Pak Li. Saya bikin masalah hari ini. Dia mau kurung kita. Tenang, mereka tak berani. Satu ucapan ayahku. Apalagi Feng Yuan Pavilion. Bahkan keluarga Kong. Harus tutup. Oh ya? Tampaknya keluarga Mas Meng kuat. Junin, botol ini palsu. Palsu berkualitas tinggi. Bentuk dan tanda cocok seperti asli. Iya, Pak. Bagaimana lihat? Kebetulan saja. Sudahlah. Kamu masih muda, tapi jago. Jago, tebak batu. Oh, buka toko antik. Sekali lihat tahu palsu. Aku kalah. Mas Meng, datang ke toko saya. Aduh. Sendiri datang. Katanya, Yu Huchun di toko saya palsu. Benar palsu. Kamu tahu? katanya Tuan ini yang nilai. Ya, teman saya, Juning. Buka toko antik di Zhongxi. Pak Li, kenal saya? Maaf ya, bukan orang sembarangan. Semua kenal. Sejak buka toko,
ada cari ribut. Katanya, pas bayangan. Adalah ayam. Aku bilang apa? Bilang kamu. Tapi, Chuning teman saya. Bilang gitu, aku tidak terima. Mas Meng, jangan begitu. Yu Huchun ini beli mahal, diperiksa ahli. Mustahil palsu. Pak Li bilang begitu. Kalau Temesina. Tuan Meng, tak apalah. Ini cuma botol, oke? Nanti ku cari lagi yang bagus. Segera hubungi kau. Soal hari ini. Gimana selesai? Kalau palsu, pasti aku ditipu. Akan ku cari pembeli. Berikan jawaban. Kalau begitu, Pak Li. Cepat beri jawab. Terus terang. Ini untuk kakekku. Hadiah Ulta. Kalau dia tahu ada kejadian ini, aku tak tahu. Pengaruh ke Kongs? Tuan Meng, iya kan? Nanti ku cari barang bagus. Sendiri antarkan ke kakek. Kalau gitu, tolong Pak Li. Di sini, di Jalan Barang Antik, kita sering bertemu. Kalau nanti ada masalah, minta maaf. Urus dirimu dulu. Aku Chuning tak takut. Kalau benar begini, jangan minta tolong padaku. Ayo. Gimana kerjaanmu? Bahkan Meng Weidong si tua, tak bisa tipu. Tek. Salah si Chuning. Meng Weidong, dia mau bayar. Si muka ini muncul, bilang botol palsu. Hanya anak kecil. Tanpa latar belakang. Fitnah gampang. Tunggu saja. Melawan aku. Nasib buruk. Aduh. Chuning, berkatmu. Kalau tidak, saya rugi jutaan. Nah, 10,000 ni ambil. Anggap biaya ceding. Aduh. Terima kasih Bang Beng. Nah, saya pergi dulu. Toko kita baru buka. Jangan lawan Li Meifeng langsung. Tenang. Saya tahu batas. Ya. Yuming, hari ini saya dapat barang bagus. Saya rasa dari akhir Ching. 1,005. Akhir Ching. Kualitas jelek pun. Bukan harga ini. Barangnya. Di brankas. Saya ambil, Pak. Ini Gucci, biru putih. Uci biru putih motif batu peoni. Tanpa Glaser, Akhir Ching. Anda. Jishan Tang. Saya lihat tandanya jelas. Langsung beli. Lau. Kami ingat 3 tahun lalu, pencurian kantor budaya. Apa? Ini. Saya juga tidak tahu. Ini barang curian. Jual beli barang curian ilegal. Kita bagaimana? Aduh ini. Serahkan barang. Pasti ada yang mau menjebak kita. Polisi. Toko kalian diduga jual beli curian. Ikut kami. Ya Chuning, pemilik Babao Pavilion. Toko kami, jujur, tidak mungkin hal seperti ini. Ada apa? Bicara di kantor polisi? Kamu salah. Bisa jujur. Tidak akan lakukan ini. Pernah lihat ini? Hah? Ambil. Apa lagi? Saat terima, tahu barang curian. Mau serahkan? Iya, telah 3 menit. Kami berangkat. Telah 3 menit. Jual lagi? Jangan fitnah. Fitnah kami. Fitnah? Ikut saya, selidik. Saya terima. Tangkap saya. Saya bos. Ada masalah? Saya tanggung. Kalian di sini? Bawa.
Ini Aduh. Gimana? Halo, Nona Kong. Saya Liu Zheng. Juni ditangkap polisi. Biasa, bantu. Ada apa? Pegawai terima. Barang curian. Chuning serahkan. Polisi datang. Saya tahu. Saya cari info. Tunggu kabar saya. Oke. Terima kasih, Nona Kong. Aduh, ini Gimana? satu. Sayang, Rencanaku bagus. Hilang kucing, singkirkan Chuning. Tadi marah. Kamu pembawa keberuntungan? Saya andalan. Juning beres. Selesaikan, Kong Yiqian. Segah masalah. Tenang. Siap. Juga, jual barang antikku. Jangan biarkan Kong Wansan tahu. Begitu dia tahu, semua gongnya jadi milikku. Wei Dong. Chuning ditangkap. Aman Wang. Saya dengar juga. Saya rasa dengar ramai akan pandai. Hari ini Chuning temani saya ke Feng Yuange. Pasti Feng Yuange yang menjebak. Paman Wang tenang. Chuning pintar nilai barang antik. Saya butuh dia. Saya tahu harus bagaimana. Baik. Chuning, bisa diandalkan? Ceritakan, ada apa? Hah? waktu terima saya tidak ada. Dua karyawan tidak tahu itu barang curian 3 tahun lalu. Saya kenali dan mau serahkan. Kalian datang. Ada bukti. Dua karyawan bisa jadi saksi, Selain mereka, kecuali cari penjualnya. Mereka sengaja jebak. Pasti sudah kabur. kami cari penjualnya. Ada info akan beritahu. Nona Kong, telepon dari atasan. Anda bisa jamin Chuning bebas. Barang disita. Bayar denda. Dana saya bayar. Ira. Chuning bisa pergi. Perintah atasan. Ada yang jamin dari Kong Ada apa? Baru 2 jam diperiksa? yang datang Kong Yiqian? Baik, saya tahu. Juning, ada penjamin. Sekarang urus prosedur keluar. Maaf. Repotkan lagi. Kali ini jelas ada yang sengaja jebak. Xiaoqian! Hei, Yu Anyan. Kau apa hubungan dengannya? Kenapa kau jamin dia? Zhang ini Chuning, pemilik Babao Pavilion. Aku tangkap dia sendiri. Kali ini ada kesalahpahaman. Ada orang sengaja jebak. Aku lihat bukti saja. Barang curian ditemukan di tokonya. Dia tak punya bukti tersangka utama. Poluan jangan gegabah. Kau mau bukti? Kau tingkat bukti? Aku jual barang curian. Tunggu saja. Aku akan cari bukti. Tangkap tahu sendiri. Yuan, nanti aku jelaskan. Lepas kami dulu. Nanti traktir makan. Ayo. Chuning, kau tak apa? Tenang. Aku baik. Soal ini, pendapatmu? Kemungkinan besar. Dia terima Feng. Jika dia paspor porselen bermasalah, khas Korea 3 tahun lalu, kini di tangannya. Atau Dayalah yang jual beli barang curian. Aku dapat petunjuk. Lihat ini. Dengan video ini, kau bisa hadapi dia. Ini hanya bukti dia khianati ayahku. Paling usir dari keluarga Kong. Kau harus perpanjang tali. Aku mau selidiki tujuan mereka dengan Feng Kun.
Hari ini Meng Wei Dong ajak ke Feng Yuan Pavilion. Lihat barang palsu. Kerja bisa menipu. Li Mei Feng mungkin benar bersekongkol di JN geng palsu. Wanita ini rumit. Aku akan awasi dia. Lihat ya. Hubungi siapa lagi? Si Wai. Chunying. Masalah sudah jelas. Polisi tak sulit kan? Terima kasih perhatian. Aku okey. Berkat Nona Kong. Chunying, ini terjadi apa? Apa? Ada yang jahat padamu. Ini fitnah besar. Akhir ini, apa punya musuh? Kali ini berkat Nona Kong. Jiao Qian. Makasih. Aku Ning Chunging teman. Dia masalah. Aku tak diam. Ada urusan. Pergi dulu. Ingat telefon aku. Baik, hati-hati. Mama Wang. Oh, pergi. Chunying. Tali Kong Yikian. Hal tak enak diucap. Menurutku, ini terkait keluarga Kong. Toko di jalan tengah. Awalnya, ditaksir Li Mei Feng Kong. Kau duluan dapat. Kita hari ini juga rusak tempat Feng Yuan J. Pasti dendam. Cari kesempatan balas. Terima kasih peringatan. Aku akan waspada. Maaf. Salahku. Jika bukan aku, kita tak difitnah. Lau. Bukan salahmu. Bisnis ini campur aduk. Dia cari masalah kita. Pasti pasang jebakan. Anggap ini pelajaran. Hati-hati ke depan. Tenang. Ke depan. Kalau curiga, langsung telepon. Licik sekali. Berani lawan langsung. Liu Zhang, kendalikan emosi. Dunia antik, dunia tanpa darah. Pakai otak. Bukan tinju. Hutang ini akan aku bayar 2 kali. Oh, iya. Nanti malam, pasar pinggir kota. Ada pasar hantu. Lihat. Tentu mau. Toko kekurangan barang. Siapa tahu dapat harta karun. Aku siap-siap pergi malam ini. Ya. Pasar hantu, ada aturan. Jangan sembarangan bicara, apalagi sebut nama. Perhatianmu. Terlalu berlebihan. Keselamatan utama. Ayo, masuk lihat Tish. Feng Keng. Hantu. Persiapan bagaimana? Sudah siap, tenang. Sebenarnya kali ini bisa buat Chuning tahan lebih lama. Tapi kok Yijian mencampuri. Nak, kali ini pasti buat cu. Tak bisa bangkit lagi. Sebaiknya begitu. Kalau gagal lagi, jangan kembali. Semua dagingku, semua barang bagus. Tak ada di pasaran. Joki ini kelihatan tua, tapi di lampu redup periksa asli palsu. Babi naga ini bagus. Jangan sentuh sembarangan. Lihat dulu. Jangan buru-buru. Pelankan. Berapa ini? Harga pas. Berbalak. Hai. Bang, ini dari bawah tanah. Pasti asli N2. Kalau warisan, 1 juta pun murah. Bawah tanah, baru yang dibuat tua. Apa? Aku buta. Ayo, ke toko lain. Jok itu. Tampak bagus. Baru yang dibuat tua. Ang human ang kuno giok. Tidak alami. Palsu plastik. Wow, pasar hantu Banyak barang palsu. yang awam. Bisa rugi besar. Airnya dalam lada-lada. Pasar hantu seru. Jangan lewat. Dengan. Peluangku naik duplex.
Hei bang, lihat porselen ini. Baru yang dibuat tua. Sayang, kupikir dapat barang bagus. Hei bang, pikiranmu salah. Selalu cari untung. Nanti rugi. Aku hanya bercanda. Kondisinya jelek. Di toko antik biasa, ada barang bagus. Pesahan tu rawan tipu. Udah sampai sini, jangan pulang kosong. Bos, Harga 10 ini. 500 per. kualitas bagus cuma 100, 200. Ini tanpa huruf. Jual 500. Pasar hantu bisnis cepat. Saya beli 10 sekali. 200. Tidak jual. Sudah. Lihat depan. 200, oke? Hati-hati. Junying. Barang pilihanmu ini semua paling jelek. Kenapa sih? Di dalamnya, ya. Harta langka tersembunyi. Hebat. Dapat cuan di pasar hantu. Ada yang suka? Semua barang saya premium. Larut. Ayo pulang. Jangan bunyi kau ini. Kali ini tidak suka. Ada barang bagus. Tapi harga agak mahal. Keluarkan, biar lihat. Malam begini. Tidak ada tamu. Oke. Cek bawah. Barang asli. Tapi patina kaku. Baru dari kuburan. Tidak sah. Bos, asal guci ini. Aturan toko antik. Pasar hantu dapat tanya asal. Kocok tawar. Tidak, lihat lain. Sepertinya. Guci ini tidak cocok. Tuan sabar. Di kampung bongkar rumah. Dari pondasi. Buru bangun rumah. Jual. Lelang. Jutaan diperebutkan. Bro, orang jelas asli. Ambil. Asli. Asal tak jelas. Hati-hati. Pasar gelap begini. Kita tawa. Terlalu murah. Takut tipu. Kau tak mau, biar aku. Aku ambil. Kau suka? Kuizinkan. 50.000. Oh, kejam sekali. 50.000 tak laku. Maksimal 80.000 atau kami pergi. 80.000 ya. Siapa bilang aku butuh uang? Cepat pergi. Kita diawasi. Bos, barang sudah dijual ke Cuning. Ya. Cepat pergi. Kau tak perlu urus. Baik. Coba. Di sini. Pasti mahal. Yanti. Aku traktir. Pegang senang saja. Mang Waidong ini sejak awal curiga. Terlalu cepat beli guci. Seperti sudah tahu. Bang Meng, gucimu pasti dari makam. Pikir jalan aman? Tenang. Tahu kau penasaran? Kenapa aku tetap beli? Nanti saja. Kau tahu? Juni, uang koinmu. Keluarkan, lihat. Ya. Kemarin bilang. Dapat. Koin antik. Sekarang tak ada orang. Cepat keluarkan. Ini dia. Yang sungguh kuinginkan. Oh. Qianlong Tongbao. Wah, kamu mujur banget. Ini Qianlong Tongbao. Koin jelek ini. Nolaknya berapa? Yung Zheng Zhang Si Tai. Gao Zong naik tahta. Ganti era Qianlong. Sita Qianlong Tongbao. Saran. Berat koin. Wik 1 bit. 5 koin. Kaligrafi and kerja.
Lebih indah dari Yongjiang. Sekarang, 5 keping. Nilainya berapa? Lelang kota A tahun lalu. 1 keping. 1 juta. Sekarang Konservatif. juta. Mungkin. 6 juta. Wah, Besar hantu ini. Untung gila. ayo. Minum. Ke perusahaanku. Darurat minta tolong. Toko datang sekarang nggak? Liu Xiao, ikut aku. Lauhu, Jaga toko. telepon jika ada. Tenang. Ada apa? Sekarang buru. 康一钱. Mungkin masalah. Ayo. Ini. Ayo. Ke perusahaan Kong. Baik. Taksi ayo. Batu mentah ruining. Bukan yang ku mau. Bawa aku lihat. Di sini. Lihat. Kulit ni. Bahan moksi pilihku. Berbeda. Retak terlalu rapi. Potong lalu lem balik. Isi daging putih semua. Hijau dicelup. Jilan. Tutup jejak. Mustahil. DEN perusahaan itu kerja sama 3 tahun. Jangan buru. Bicara pelan. Tidak atur pengawal. Ya, lama kerja sama. Tidak waspada. Kali ini, modal kerja perusahaan semua sudah masuk. Kalau gagal, Li Meifeng pasti cari pusat. Tunggu. Kabupaten Rui bilang apa? Mereka bilang, batu mentah oke. Sopir truk itu. Karyawan perusahaan? Ya. Oh, tadi sopir truk karyawan lama. Setelah pulang, Reza. Hosang. Bukan masalah perusahaan. Ada orang ganti di jalan. Li Meifeng selalu merebut posisi direktur. Kalau benar dia. Cara ini kejam. Tapi sekarang, cari sopir. Kumpul bukti. Sebenarnya, ayah sudah rapat dewan. Saya versus Li Meifeng prestasi. Perhiasan ukur rasio pesanan. Perusahaan lelang dia. Lelang 3 hari lagi. Siapa menang? Jadi direktur. Jadi dia berani usik batumu? Segera atur penyelidikan. Barang lelang, Li Meifeng. Ada tipuan. Suruh asisten periksa. Ada kabar. Kabari saya cepat. Jangan sendiri. Terima kasih. Selesaikan dulu masalah ini. Nanti urusan lain. Li Meifeng bilang, barang lelang kali ini, semua dari luar negeri. Cari beberapa dari kalanganmu. Pakar yang berpengaruh. Saat lelang, periksa barang mereka. Kamu curiga? Barangnya ada masalah. Beberapa kali kontak. Dia pasti siapkan sesuatu untuk kalahkan kamu. Pendatangan luar negeri itu tipuan. Mana mudah dapat barang mahal. Bagaimana kalau kamu bongkar dia? Aku percaya matamu. Aku temanmu. Orang hanya percaya ahli. Bilang aku palsu. Li Meifeng mau akui? Dia ternyata cerdas. Dulu aku remehkan dia. Baik, aku tahu. Ini aku urus. Jangan tunjukkan. Lakukan seperti biasa. Ada urusan di toko. Aku pergi dulu. Terima kasih. Sekenat. Antar teman. Tidak usah sungkan. Chuning. Malam ini ada lelang pribadi. Semua barang bagus. Aku ingin Kamu jadi penasihat. temani aku periksa barang. Oke. Nanti aku temani. Nanti kita pergi bersama. Bang, koneksimu luas. Dayong, kamu jaga toko. Tenang, Ningge. Hei, Liu Zheng, kamu tunggu di luar. Aku dan Chuning masuk. Pang Meng, aku?
Bisa lindungi kalian? Tidak. Pemeriksaan ketat. Bisa bawa 1. Ikut memang ada situasi. Jaga-jaga. Okey. Nanti kalau ada situasi, panggil aku dulu. Ya. Ayo, kita pergi. Baik. Tanya kakak. Jalur air juga. Jalur darat berapa tikungan? Jalur air berapa jerat? Kabut tebal. Tak lihat tikungan. Air luas tak lihat jeram. Apa buktinya? Titik api. Ada bukti. Kalian berdua. Ini penasihat pribadi. Aturan boleh bawa 1. Ketat sekali. Masuk saja tahu. Semua aturan saya faham. Bebas tawar. Tertinggi dapat. Lau Liu, jangan basa-basi. Aku buru-buru pulang. Lau Weng. Ada gadis di rumah nunggu. Lao Liu bicara kode. Jibu artinya gali kubur. Dakwa Fan artinya bersama. Cisi artinya saling jegal. Jendisian artinya dikubur itu. Orang ini kejam. Ini kali kerja sama. Ada yang curang. Jadi korban rugi besar. Harga lagi tinggi. Peduli apa? Barang bagus, uang bukan masalah. Cepat. Ingat aturan. Jangan bocorkan. Kalau masalah, Aku tak tanggung. aku dengar barang ini bukan cuma dari kubur. Juga ada korban. Ini bisa dengar. Agaknya udah ku coba daerah. Masalah besar. Tenang. Kau konsultan pribadiku. Kalaupun terjadi, tak kena padamu. Cepat lihat. Semua punya. Cermin perunggu burung naga. Zaman Tang bertulis kualitas. Ada. Cermin hewan anggur 10 tahun lalu. Laku 15 juta. Kualitas kurang, tapi puluhan juta pasti. Was usun 2 juta. Pangzi. Tawar 2 juta. Ada lebih? Ini mangkuk hitam. Zaman Yuan. Gimana? Bagus. Berapa ini dulu? Hitam Yuan. Terlalu kecil. Baik, saya 1,8 juta. 2 juta. 2 juta. Hihihi. Kau paham. Koin ini. Tang sampai jing. Borongan. Boleh pegang? Andai biasa. Aturan. Hojak. Untuk. Langkah buruk. Isiau. 20 lebih. Tak istimewa. Max 3,000. Boleh. Tambah tidak. Yakin?
Borongan. Kau main-main. 30,000? Kau tidak main? Tunggu barang bagus. Meng Waidong ini punya maksud lain. Dia tak tunggu barang. Tapi orang... Gawat. Polisi datang. Baik. Cepat bereskan. Lihat, kau tipu kami. Pedupaan ni 50 juta aku ambil. Polisi datang. Semua tertangkap. Semua jongkok. Jangan bicara. Ikut aku. Truni, di mana-mana ada kau. Kali ini, lihat kau kabur. Aku ikut Menggi. Tak sentuh apa pun. Ninggi, aku mau masuk kasih tahu. Sudah ditahan. Tenang. Ada aku. Bawa semua orang kembali. Coba cerita, kali ini apa lagi? Aku pergi sama Liu Zheng dan Meng Waidong. Tak sentuh apa pun. Barang-barang ini semua hasil jarahan kubur. Ada benda negara. Aku tak tahu. Saran aku, kau ngaku saja. Kalau tidak, tak ada yang tolong. Apa salahku padamu? Setiap hari awasi aku. Aku benci kalian. Penggarap jalan pintas penjual barang antik. Inspektur Liu, kepala panggil kau. Tunggu. Kepala. Cuni, mereka ditangkap di TKP. Kenapa dilepas? Ini perintah. Jalankan saja. Tapi... Cepat. Ya. Apa salahku? Baru buka pintu, di borgo. Tenang. Udah beres. Pang Mang, kamu tadi tak bantu. Tunggu polisi, kan? Kamu curiga aku lapor polisi. Belum pergi. Makan di sini. Pagi, Bang Mek. Pagi, Bu. Taojang ini masih panas. Baru beli, masih panas. Liu Zheng, Lau Hu, kalian urus batu mentah di luar. Siap. Peng Meng, ada yang mau ku bilang. Sejak pertama kau ke toko waktu beli batu mentah, kau mencurigakan. Pura-puramu. Pura-pura, kan? Maksud? Kamu ni siapa? Sebenarnya, Informan dinas anti. Kamu informan? Transaksi kemarin. Aku lapor polisi. Kelompok Lau Liu itu jual barang makam. Sudah setengah bulan. Dapat bandar besar. Jadi aku kedokmu. Aduh. Siapa suruh kau ahli? Hebat. Li cek. Mei Feng. Fengku, kamu gila. Mei Feng, barangku disita polis. Orangnya ditangkap. Kalau mereka sebut aku habis. Sudah bilang, jangan gaul pencuri makam. Tak dengar. Sekarang hancurkan rencanaku. kau tak baik-baik saja. Fengkun, kau pikir kau suka aku? Aku hanya pakai kau. Bantu awasi Kong Wan San. Jangan keterlaluan. Apa yang kau lakukan? Diam-diam dari Kong Wan. Aku tahu semua. Kalau aku bilang padanya, lihat bagaimana Kong Wan San menghajar.
Ya. Cepat. Putus hubungan dengan perampok makam. Kalau tidak, aku tak bisa bantu. Urusan kita. Kalau orang lain tahu, bagaimana kita bisa bersama-samanya? Kau? Aku. Chuning. Apa khabar? Baik-baik saja. Ya, Paman. Batu mentah Kong Yinjian dari Wishian. Ditukar. Cek apakah itu ulah pemilik batu asli. Cepat. Baik. Bagi tugas sendiri. Maksimal 2 jam. Ya. Chuning, temanku bilang dia punya beberapa barang bagus. Mau dijual. Aku lihat sebentar. Okey. Hati-hati. Dia sakit beberapa hari ini. Minta aku ke sana. Aku pergi dulu. Kalau barang berharga tinggi, aku telepon kau. Sedang. Aku beli langsung. Itu bagus. Kalau ragu, telepon aku. Okey, aku pergi dulu. Ya. Zhao Xin, bagaimana situasinya? Chuning. Sudah kuselidiki. Batu mentah di ruinin. Tidak ada masalah. Kong Yukian beli dari pabrik batu Laoluo. Batu mentah. Bekerja sama bertahun-tahun. Dia saling tepati janji. Zhao Xin. Ada apa? Telefon saya lagi. Masih sama Zhao Xin. Si tua itu kontak. Sudah kubilang, setelah kalah judi nyawa padaku, Zhao Xin itu adalah bidakku. Zhao Xin begitu licik. Patuh padamu. Kau lihat dia patuh. Takut kau bunuh dia? Tenang. Zhao Xin setia padaku. Kau yakin? Selain aku, dia lebih takut pada keluarga Yun. Iya. Keluarga Yun. Belum ada kabar. Jangan buru-buru. Pasti bertemu lagi. Ngomong-ngomong, keluarga Yun Raja Dunia Antik. Kapan kita bisa seperti keluarga Yun? Setara. Tenang. Pasti ada kesempatan. Aku sambut tamu. Halo Chuning. Lelang besok mulai. Aku dengar Li Meifeng cari orang halangi aku. Biarkan aku masuk. Bagaimana ini? Tenang. Besok aku kirim 2 polisi. Saya andal. Konflik internal keluarga Kong. Kau dengar? Putri Kong Wan San bakal kalah. Lelang itu, dia diurus istri kedua. Drama baru mulai. Fulau, ini lelang keluarga Kong. Jika lihat keanehan, jangan bilang dulu. Jaga muka mereka. Berhenti! Kong Yukian dan Chuning belum datang? Ada masalah? Selamat datang oleh Kong Group. Lelang balik luar negeri. Skala besar. Sampai barang antik balik. Semua terverifikasi ahli. Lengkap. Selanjutnya, sambut di Kong. Kong Wan San. Terima kasih hadirin. Semoga hari ini padakan barang favorit. Lelang dimulai. Barang pertama. Vas bola langit Qian Long. Harga awal 1 juta. Fulau, lihat. Tampak okey? Tapi bukan balik luar.
12 tahun lalu lihat Swiss. Harga jual waktu itu lebih 8 juta. Ukuran lebih kecil. 5 juta. Saya 1 juta 2 kali. Please, kerjakan ia. Setuju? Sah, jangan. Bahan kedua. Gucci General Guangxu. Harga awal 6 juta. Palsu baru. Palsu. Bukan balik. Yakin? Pasti umum di industri. Lanjut lihat. Nona Kong. Dirut dibilang. Dilarang dekat. Berani kalian. Aku Putri Kong. Kami patuh di Rut Lee. Mo wide. Tinju. Solusi masalah. Sudah, Mong. Jangan muncul dulu. Jangan sampai ketahuan. Lalu kita apa? Lihat dulu barang lelang. Li Mei Feng kali ini habis-habisan. Cepat lihatkan aku. Ini, ada masalah? Semua palsu. Kamu paham? Semenit lihat ratus. Inilah kemampuan. Paham? Aku percaya dia. Chuning, kau lihat. Ada apa dengan sertifikat ini? Buat sertifikat palsu ini, mungkin lebih mahal dari bikin porselen. Bang, tolong kau lihat sertifikat palsu di sini. Hak Liu, kau ikut aku. Pergi lihat tempat lelang. Barang lelang ketiga. Mangkuk enamel Qing Qianlong. Harga awal 1 juta. Lihat, mereka siapa? Kenapa dia ikut masuk? Kenapa ikut polisi? Ada apa? Xiaoqian, kembali duduk. Lelang belum selesai. Li Meifeng, rencanamu sungguh cerdik. Hampir hancurkan keluarga Kong. Ada apa? Xiaoqian, kau bicara apa? Aku dan ayahmu akan lindungi kau. Jangan percaya dia. Yang disebut kembali dari luar negeri. Semua palsu. Barang lelang di panggung ini, semua tiruan moden. Xiaoqian, sudah cukup. Siapa yang menilai? Itu dia. Chuning, Semua lihat. Bagian bawah tulisan, Daqing Qianlong Nianzhi. Goresan tidak rapi. Diukir laser. Warna glasir mengkilap. Glasir kimia. Betul tak? Tak ada lapisan kuno. Asli. Bukan begini. Nyonya Li, baru saya baca sertifikat pulang dari luar negeri. Semua dibuat ke lembaga kecil luar negeri. Fly. Kurang dari 50.000. Nona. Ini yang kau sebut Chuning. Benar. Tak sangka mata tajam. Bisa nilai barang antik. 是的，nanti tak puji dia. Ya. Gosip luar memang benar. Kau merayunya untuk hancurkan bisnis kau? Li Meifeng, kau balik menuduh. Jelas, kau bersekongkol dengan Feng Kun. Mau melihat seluruh bisnis Kong. Cukup. Malu keluarga Kong karenamu berdua. Sayang. Bertahun-tahun menikah, aku memperlakukanmu bagaimana? Dan Xiaoqian bagaimana? Kau tahu. Tapi dia selalu tak anggap aku keluarga. Sudahlah. Sekarang, Apa salah pada Kong? dan fitnah aku. Apa yang harus kulakukan? Kok?
Buahku kehilangan batu mentah. Jangan panik, Aktingnya hanya tipu ayahmu. Dari mana si kecil ini? Ini urusan Kong. Apa urusanmu? Aku tak mau campur. Tapi kau terus cari masalah. Baru aku beli toko antik, kau suruh orang rusuh. Dan suruh Feng Kun cari masalah. Bahkan saat aku pergi, pakai barang curian untuk jebak aku. Ternyata Chuning yang difitnah menerima barang curian. Aku dengar ditipu. Masa ia ribut dengan toko antik kecil, merendahkan diri. Ada bukti? Tanpa bukti itu, fitnah. Aku bisa laporkan sekarang. Bukti. Barang antik dari luar negeri ini. Semuanya palsu. Kamu siapa? Kamu bilang palsu ya palsu? Berapa lama pengalamanmu? Kamu paham menilai barang? Iya, dia masih muda. Apa kemampuannya? Bidang ini tak lihat usia. Mungkin dia ahli. Yang dilelang hari ini, bawa barang sudah dinilai ahli lokal. Dan sertifikat lembaga luar, tak juga sertifikat repatriasi. Berani bilang, semua ahli, asal nilai. Asal bayar. Sertifikat apa saja bisa dibeli. Kali ini, kamu keluar banyak biaya. Sayang, meski terlihat asli, tak bisa sembunyikan hatimu yang jahat. Sayang, jom. Aku cari ahli berwenang. Yang hadir, jika ada yang ragu, silakan nilai. Aku rasa, Chuning ada benarnya. Aku rasa, Chuning ada benarnya. Ini Nyonya Lin dari kota A. Wanita tercantik kota A, Yun Luoyu. Kenapa dia di sini? Luoyu, kenapa datang? Cian, kita teman sekelas. Dengar kalian ada lelang. Tentu aku mau lihat. Ahli, karena hatimu bersih, minta Pak Fu nilai barang lelang. Ahli terkenal dalam negeri, penilai barang antik. Dia yang tentukan asli palsu, pasti membuat percaya kan? Nona Yun, seluruh negeri patuh pada Yun. Jika benar, itu buktikan aku bersih. Kalau palsu, pasti aku dijebak. Dah mulai lempar salah. Licik sekali. Semua porselen lelang. Hampir semua palsu. Aku, Anda ahli. Jaga omongan. Ini semua dari luar negeri. Anda belum bisa. Aku belum buta. Semua barang palsu dibuat satu geng. Sertifikat bisa dibeli. Bodohi orang awam. Li Meifeng, kau jelaskan padaku. Suami, aku korban. Aku kerja untuk keluarga Kong. Mana mungkin jual palsu? Ayah, aku punya bukti dia dan Feng Kun kolusi. Keluarkan! Tidak mungkin. Bagaimana kau punya ini? Mas, ini palsu. Bukan asli. Aku benar-benar buta. Dia permainkan kalian berdua mesum. Ini video rekayasa. Aku difitnah. Kau masih mengelak. Kang Yijian. Sini semua batang kau dan Chuning. Lagi. Sopir yang jual batu palsu, aku sudah temukan. Sopir. Baju ditukar. Semua ideli. Dia paksa aku. Kalau tidak, ancam keluarga aku. Omong kosong. Ini semua Kang Yijian. Rekayasa. Inspektur Liu, maaf merepotkan. Bawa Li Meifeng ke kantor polisi. Suami! Korban. Mas, Kalian, ikut saya balik buat laporan. Makasih. Semua teman terlalu... Urus dulu hal ini. Kau Chuning. Halo Fulau, saya Chuning. Dapat apresiasi Bos Yun. Pasti punya bakat besar. Hanya keberuntungan. Kamu soal keramik ini,
Semana yang asli. Bilang semua keramik ini palsu. Setuju ah? Jangan ikut-ikutan. Punya pendapat sendiri. Fu Lao. Ni ujian ya? Diskusi. Fu Lao. Yakin. Bastian Chu ini asli kan? Kamu tebak pikiran saya? Ini jelas asli. Barang bagus. Fu Lao mau uji. Saya jawab. Bastian Chu ini palsu. Palsu di mana? Dasar lama badan baru. Ah, Fulau. Vas ini ada masalah? Fu Lao. Mungkin dasar lama badan baru. benar pemuda hebat. Kenapa saya tidak lihat? Ini cap resmi Qianlong kan? Kalian lihat, warna dasar vas lebih alami. Tepi terasa berminyak. Palsu pakai rekatkan dasar. Meski halus, sentuhan tidak bisa sembunyi. Ternyata. Kalau bukan kamu, saya pasti tertipu. Di generasi muda, kamu pertama buat saya kagum. Fu Lao terlalu puji. Hanya beruntung. Ada masalah, hubungi aku. Li Meifeng sudah di kantor polisi. Barang ini... Pak Fu dan Chuning sudah periksa. Semua palsu. Terima kasih Pak Fu. Bukan hanya saya. Mata Chuning lebih tajam dari saya muda. Aku salah sangka kamu. Xiao Qian, aku salah lihat orang. Hampir hancurkan bisnis dan nama Kong. Untung kamu hentikan tepat waktu. Yuji Kong, keluarga kamu yang urus. Ayah. Chuning. Terima kasih. Chuning, dengar kamu buka toko kecil. Pokoknya, lelang ini tak bisa lanjut. Mending bawa kami ke toko kamu. Kamu masih muda, tapi mata bagus. Aku penasaran, di toko kecilmu, jual apa saja barang bagus. Bawa kami lihat. Tentu. Semua. Silakan.